Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Pada video ini, kami akan membahas proses ekspor dan impor, mulai dari tahap awal, pengurusan dokumen, hingga proses pengiriman barang ke negara tujuan. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok 5 yang akan menyampaikan materi pada video ini. Indonesia memiliki wilayah perairan sekitar lebih dari 70% total wilayah negara, itu sekitar 5,8 juta hingga 6,4 juta kilometer persegi. Dalam hal ini, Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Kondisi geografis ini sangat mempengaruhi kegiatan ekspor dan impor. Tahukah kalian apa itu kegiatan ekspor impor? Ekspor adalah proses mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan impor adalah proses memasukkan barang dari daerah pabean. Sebelum seorang melakukan ekspor dan impor, harus memiliki NPWP dan surat izin berusaha. Sekarang kita masuk pada proses ekspor. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa ekspor adalah kegiatan menjual barang dari dalam menuju ke luar negeri. Nah, kegiatan ekspor juga tidak bisa terjadi begitu saja. Ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama diawali dengan sales contract proses, di mana dalam tahapan ini eksportir dan pembeli melakukan kegiatan tawar-menawar sehingga menghasilkan suatu kesepakatan yang tertulis mengenai harga, kualitas, dan juga cara pengiriman. Setelah sepakat, kita masuk pada tahap selanjutnya, yakni letter of credit atau LC. LC adalah metode pembayaran transaksi internasional yang melibatkan bank sebagai pihak ketiga. Nah, dengan adanya bank ini berperan sebagai penjamin, jadi eksportir memperoleh jaminan pembayaran dari bank dan importir merasa tenang karena uang hanya bisa dicairkan jika dokumen persyaratan sudah terpenuhi. Setelah urusan kontrak dan pembayaran selesai, barang akan segera bergerak di tahap cargo shipment. Eksportir akan memesan ruang di kapal dan pesawat. Namun barang tidak bisa langsung berangkat dikarenakan eksportir harus membuat PEB atau yang biasa disebut dengan pemberitahuan ekspor barang dan melaporkannya ke bea cukai. Disinilah kode HS atau Harmony System digunakan untuk mengelompokkan barang secara internasional. Jika semua dokumen sesuai dan pembayaran pajak telah dibayar, bea cukai akan menyetujui pemberangkatan barang. Sebagai buktinya, eksportir akan menerima bill of lading yang menjadi tiket utama untuk pencairan pembayaran di bank. Sekarang kita lihat dari sisi sebaliknya, yaitu impor. Saat barang dari luar negeri tiba di pelabuhan kita, impor
Eksportir harus segera bertindak. Langkah pertama yaitu kita menyiapkan PIB atau pemberitahuan impor barang. Namun perlu diingat, barang tidak bisa keluar dengan cuma-cuma. Importir memiliki kewajiban untuk membayar bea masuk dan pajak impor ke negara melalui bank. Dokumen seperti invoice dan pack list harus divalidasi secara teliti di tahap ini agar proses birokrasi tidak terhambat. Tahap terakhir adalah tahap penentuan jalur melalui sistem bea cukai. Barang kiriman akan masuk ke dalam salah satu dari 3 jalur utama. Yang pertama, jalur merah untuk pemeriksaan fisik secara ketat. Yang kedua, jalur hijau yang lebih cepat tanpa pemeriksaan fisik yang ketat. Hingga jalur NITA atau IEO. Sebagai perusahaan besar yang memiliki reputasi sangat baik, sebagai catatan, per tahun 2022, jalur kuning resmi dihapuskan. Jika pemeriksaan sukses, maka terbitlah SPPB, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang. Jika sudah memiliki surat tersebut, maka barang diperbolehkan keluar dari pelabuhan menuju gudang. Sebelum pembahasan ini berakhir, ada salah satu ilustrasi menarik yang penting untuk kita simak bersama. Mari kita lihat gambarannya melalui video ini. Bayangkan ada UMKM di Indonesia yang memproduksi kopi Robusta berkualitas, dan ada pembeli dari Amerika yang tertarik mengimpornya. Semuanya dimulai dari sales kontrak. Pemilik UMKM dan pembeli dari Amerika bernegosiasi soal harga per kilogram, jumlah kontainer, dan metode pengiriman, sampai akhirnya disepakati dalam kontrak tertulis. Karena nilai transaksinya cukup besar dan lintas negara, pembeli membuka letter of credit melalui bank mereka di Amerika. Bank ini menjamin bahwa pembayaran akan cair begitu semua dokumen dari eksportir kopi terverifikasi lengkap dan sesuai. UMKM tadi menyiapkan pengiriman lewat kargo shipment, memesan slot kontainer di kapal, lalu membuat PEB ke bea cukai dengan mencantumkan kode HS khusus untuk kopi. Setelah pajak ekspor dibayar dan dokumen disetujui, kapal pun berangkat. Dan UMKM menerima bill of lading sebagai bukti sah untuk mencairkan pembayaran di bank. Di sisi Amerika, begitu kontainer kopi tiba di pelabuhan, importir di sana langsung menyiapkan PIB, melunasi bea masuk dan pajak impor, lalu sistem bea cukai setempat menentukan jalur pemeriksaan. Bisa jadi masuk jalur hijau karena track record importirnya baik, sehingga barang bisa langsung keluar dengan SPPB tanpa pemeriksaan fisik yang lama. Dari secangkir kopi lokal, kita bisa lihat betapa banyak proses, dokumen, dan pihak yang terlibat sampai akhirnya ia bisa dinikmati di kedai kopi di New York.